Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kakak Media dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini saya Syaidatul Lutfia kembali bisa menemani Anda dalam ruang dialog inspiratif yang mengangkat suara-suara mahasiswa dari seluruh penjuru kampus. Dan tentu saja ini adalah program kesayangan kita semua, yaitu Samawa, sharing bersama mahasiswa. Pada episode kali ini, kita akan menyelami salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi kebanyakan mahasiswa, yaitu kuliah kerja nyata, atau yang biasa disebut dengan KKN. Program ini bukan sekedar kewajiban akademik, tetapi juga merupakan wadah belajar langsung di tengah masyarakat. Hari ini, kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari seorang mahasiswa yang telah menjalani KKN di salah satu desa di Provinsi Jawa Timur. Mulai dari tantangan medan, rancangan program kerja, hingga menjalin hubungan langsung dengan masyarakat sekitar. Langsung saja kita sambut bersama narasumber kita hari ini, ada Kak Wahyu Ramadan. Iya. Halo Kak. Hai. Gimana nih hari ini kabarnya Kak Wahyu? Alhamdulillah baik. Setelah hari ini ada kegiatan di SD, yaitu sosialisasi, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya. Jadi gini, pemirsa Kakak Media, Kak Wahyu Ramadan ini merupakan Ketua KKN kelompok 19 ya Kak? Iya. Di Desa Tambim-Bendo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dan beliau ini merupakan salah satu mahasiswa dari program studi akuntansi syariah. Iya, betul. Berarti kalau KKN itu semester berapa Kak? Kalau di AM sendiri semester 6. Semester 6, Iya. naik semester 6 atau naik semester 7? Semester 6 naik ke semester 7. Oh, naik ke semester 7. Iya. Nah, Kak Wahyu ini kan merupakan ketua di kelompok ini. Iya. Gimana sih Kak ceritanya bisa kepilih jadi ketua gitu di kelompok KKN? Kalau sebenarnya sih saya nganggapnya bukan ketua, tapi cukup perwakilan aja dari teman-teman gitu, Mbak. Soalnya gimana ya? Ya nggak tahu tiba-tiba dipilih sama teman-teman gitu. Oh, jadi kayak kesepakatan Iya, aja itu satu kesepakatan kelompok. aja gitu. Kalau satu kelompok KKN itu biasanya berapa orang sih Kak? Kalau di sini sendiri ada 17 orang, tapi nggak tahu tadi ada info yang bilang itu ada yang sampai 20 orang gitu satu kelompok. Itu berarti sudah ditata dari kampus sendiri atau Kebetulan ditata dari kampus sendiri. Jadi gabungan dari beberapa prodi dijadikan satu gitu. dikelompokkan sama pihak kampus Iya, gitu betul. ya Kak? Kalau boleh tahu deh Kak, kakaknya kan sudah menjalankan KKN berapa hari di sini? Untuk KKN sendiri sudah dijalankan selama kurang lebih 19 hari. 19 hari. Berarti kalau total keseluruhan ada berapa hari ini? Kalau total keseluruhan dari awal sampai akhir, itu mulai tanggal 5 Juli 2025 sampai tanggal 18 Agustus 2025. Nah, itu sekitar 45 hari jadinya. 45 hari. Di sini terus berarti Kak ya? Iya, seperti itu. Oke. Nah, biasanya nih Kak, kalau mempersiapkan KKN pasti kan kayak persiapannya banyak banget, entah dari materi, terus juga persiapan secara individu, persiapan secara kelompok. Menurut Kakak nih, apa sih yang perlu dipersiapkan dari sejak awal sebelum KKN? Pastinya untuk yang sejak awal itu ya kita bicara tentang mental aja sih. Soalnya kan kita harus berhadapan dengan masyarakat gitu. Nggak semua orang itu langsung bisa berbaur dengan masyarakat. Oh gitu. iya betul. Jadi seperti itu. Untuk persiapan-persiapan lain ya mungkin bisa menyesuaikan lah apa kebutuhan kita gitu aja. Kalau untuk persiapan kelompok mungkin? Untuk persiapan kelompok sendiri pastinya ya mungkin kalau ada event-event acara seperti pembukaan, nah itu ya harus dikoordinasikan aja sama kelompok. Biasanya kan kalau mau berangkat KKN tuh kayak ada kumpul atau rapat kelompok, itu juga gitu berarti Kak? Dulu juga gitu. Soalnya kan ini untuk pos yang kami tempatin sendiri kan kosong, tempat yang kosong. Jadi udah kosong. Iya, jadi udah lama nggak ditempatin. Jadi ya sama teman-teman sebelum melaksanakan KKN di sini harus bersih-bersih dulu gitu. Oh iya, jadi harus dibersihin sendiri dulu. Betul gitu. Kalau boleh tahu Kak, sebenarnya posko KKN itu kita yang milih atau dari desa yang menentukan? Yang pertama itu kita koordinasi sama desa terlebih dahulu. Nanti kalau memang desa sudah menyediakan ini kita tidak cocok, nah kita cari lagi yang lain seperti itu. Tapi alhamdulillah ini teman-teman langsung cocok di sini gitu aja. Langsung cocok di sini. Karena tempatnya juga enak ya di pinggir jalan raya gitu. Kalau boleh tahu kan katanya tadi satu kelompok itu kan kayak beda-beda prodi gitu. Ada nggak yang seprodi sama kakak juga? Kebetulan akuntansi syariah ada 2 di sini. Oh, tapi ada yang cuma satu prodi aja gitu. Emang serandom itu ya pengelompokannya. Nah, dari sekian lama tuh 19 hari hidup di Desa Tambim-Bendo Pojo ini, apa sih menurut Kakak yang paling menarik di sini tuh?
Kalau yang paling menarik sih bisa dibilang dari segi masyarakatnya ya. Ya, kan akhirnya kita tahu gini, kayak di masyarakat itu orang-orang itu berbeda-beda. Jadi kita bisa menyesuaikan gitu. Iya. Kalau di Tambi Bendo ini sendiri kan untuk kegiatan Karang Taruna sendiri kan masih jalan. Nah, itu ada kegiatan yang namanya Car Free Day. Car Free Day. Nah, Satu itu desa itu? iya di Desa Tambi Bendo ini Keren, keren, sendiri. keren. Itu setiap hari Minggu gitu. Jadi ya menurut saya itu salah satu aset ya yang perlu dikembangkan di sini gitu. Betul. Berarti kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh ikut andil ya teman-teman yang KKN ini? Ya turut berpartisipasi. Bahkan yang kemarin itu sempat kolaborasi dengan Karang Taruna itu membuat event lomba mewarnai tingkat TK dan SD itu di acara Car Free Day minggu lalu. Jadi itu apakah itu mungkin salah satu prokernya dari teman-teman KKN? Kalau maksudnya mungkin di program kegiatan aja sih. Gitu ya. Jadi collab sama teman-teman Karang Taruna Desa gitu. Nah, kalau dulu waktu pertama kali datang di sini, hari pertama datang di sini sebagai peserta KKN, gimana perasaannya kakaknya? Takutkah atau lebih ke excited gitu? Kalau takut sih pasti takut. Apa itu kak? Ya itu kalau kita di lingkungan masyarakat masih pertama itu pastinya kan perlu adaptasi itu perlu banget. Soalnya kan nggak semua orang punya cara untuk langsung beradaptasi di lingkungannya gitu. Iya benar. Untuk harapan sih pasti ada ya kedepannya, kayak misal ini KKN harus gini ya, tapi kita lihat juga bagaimana situasinya gitu. Nah, kalau dari kelompok 19 nih, cara beradaptasinya dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar itu langkahnya gimana? Kalau langkahnya sendiri sih, ya awalnya kenal cuma 1-2 orang, tetangga dekat gitu ya Mbak. Nah, ya sering ngobrol, sering bicara-bicara soal gimana sih desa ini gitu. Untuk yang lain-lainnya ya seperti kita jalan-jalan pagi gitu kan, akhirnya ketemu terus mengikuti kegiatan seperti tahlilan dan lain-lain sebagainya, kan itu juga salah satu bentuk cara kita untuk beradaptasi dengan lingkungan gitu. Iya benar. Nah terus respon dari masyarakat ketika ada teman-teman KKN di sini itu gimana kak? Cukup baik. Cukup baik karena ya sudah disediakan, apapun sudah disediakan itu. Jadi jika kita butuh apa, kita bilang ke perangkat gitu langsung disediakan. Misal tadi kayak acara di SD tadi, nah itu kan dari kita membutuhkan proyektor, nah itu tinggal pinjam di desa, ya. Itu emang sudah welcome banget ya. Sudah welcome banget. Terus kampung-kampung tadi kan katanya di SD ada kegiatan, itu kegiatannya kayak gimana sih kak? Untuk kegiatannya sendiri itu adalah sosialisasi tentang anti bullying dan juga penggunaan gadget. Karena kan dikhususkan sekarang itu banyak generasi-generasi yang bisa dibilang diperbudak oleh gadget. Iya betul. Dan juga maraknya aksi bullying seperti itu. Nah, itu kan salah satu juga menjadi catatan bagi kita. Wah, kita adakan ini aja. Kita tanamkan ke anak SD kan memang notabene anak SD itu masih kecil. Jadi istilahnya masih bisa dibilangin gitu loh. Iya, masih bisa diatur lah. Betul. Gitu. Iya. Oh, berarti apakah itu juga merupakan proker atau di luar proker? Kalau itu mungkin nanti bisa dimasukkan proker. Nah, kalau boleh disepil nih, prokernya dari kelompok 19 itu ada apa aja sih, Kak? Kalau proker utama sih, saya sebutkan yang utama saja ya. Iya, boleh. Karena yang utama itu kita membuat Google Drive. Nah, Google Drive. Itu isinya adalah mungkin persyaratan jika orang ingin membuat KTP atau KK dan lain-lain. Jadi persyaratan itu terus kita bentuk di barcode. Setelah itu kita buat poster. Nah, itu dipasang di 12 titik. Karena apa kita buat itu? Karena melihat beberapa warga masyarakat itu datang ke desa, datang ke balai desa itu hanya ingin menanyakan syarat-syaratnya saja. Betul. Padahal kan sayang gitu waktunya, ya kan? Gitu. Oh, gitu. Jadi lebih ke administratif gitu ya. Betul, ke administratif, tata kelola desa. Nah, ketika 19 hari nih sudah hidup di daerah sini, mungkin ada nggak tantangan terbesar yang harus dilewati selama ini? Kalau tantangan eksternal sih sebenarnya ya belum ada ya, jangan sampai ada lah. Tapi kalau internal sih dari kelompok sendiri mungkin kan namanya juga sebuah organisasi ya, pastinya ada pro dan juga kontra. Jadi setiap pendapat itu ada yang berbeda-beda. Nah, di situ kadang kita perlu untuk
mencari celah bagaimana cara agar pendapat ini dapat diterima tanpa harus menyakiti hati seseorang gitu Iya, aja. berarti harus Iya, sama-sama dirundingkan bersama betul. gitulah ya. Itu Mm-mm. untuk kendala sendiri. Nah, mungkin kalau itu tadi kan salah satu tantangan secara internal. Nah, Iya, di internal sendiri ada nggak momen yang mungkin kocak atau lucu yang baru ditemui di kelompok ini gitu? ya pasti ada. Contohnya? Eh Dulu itu ada teman yang eh, sebenarnya masih jam 10 juga sih. Jam 10 10. malam, Mm-mm. iya. Itu kan tidur. Mm-mm. Dia ngigau gitu loh, Mbak. Oh Oh, ya, ngigau. Tiba-tiba lari ke jalan. Katanya loh. ada gempa gitu Oh, katanya. Tapi ya ya udah sih namanya ya juga jadi ya. cerita lucu Iya, gitu ya. betul, betul. Kalau mungkin cerita dari ketika berinteraksi dengan masyarakat, adakah masa-masa atau part yang canggung, terus awkward, terus bingung harus gimana sama warga gitu? Pastinya ada. Mm-mm. Apalagi saat pertama kita meminta izin di sini. Karena kan Mm-mm. kalau bisa dibilang ya, ini saya pribadi saja. Iya. Untuk saya pribadi sebenarnya itu eh, agak kurang dalam bersosialisasi gitu loh, Mbak. Nah, Iya, iya. jadi saat pertama sama Pak Lurah itu kayak bingung gitu, Bingung apa harus yang mau gimana. dibicarain gitu loh. Oh, Soalnya kan kita nggak tahu juga apa yang diminati beliau dan eh, apakah sesuai dengan keinginan kita atau tidak gitu loh, Mbak. Nah, itu sih. tapi semakin hari semakin lama di sini akhirnya Iya, terbiasa. terbiasa juga. Terbiasa. Akhirnya bisa akrab juga ya sama Pak Betul. Lurah itu Iya. ya. Kan dulu saya kira Pak Lurahnya itu serius banget, gini Galak banget gitu. iya gitu. Dan ternyata setelah eh, lama di sini kok beliau ternyata juga enak gitu orangnya. Nah, mungkin kalau tadi kan udah disepil nih, program utamanya itu adalah membuat Google Drive yang Iya, kemudian dijadikan poster terus betul. buat barcode. Nah, kira-kira tantangan apa yang bakal dihadapi nanti ketika proses pelaksanaan program kerja utama tersebut? Iya, kalau untuk tantangan sih ya kita belum tahu secara pasti ya Mm-mm. karena kan masih belum Belum eksekusi diingat juga, juga, iya. masih perancangan juga. Nanti mungkin kalau kendala sih ya dibikin nanti aja lah kalau udah jalan gitu. Berarti emang belum ada plan Iya, sampai ke sana belum gitu belum ya. ada. Jadi selama ini masih mengikuti kegiatan yang ada di Betul desa gitu. gitu ya. Iya. Nah, dari 17 ya tadi kelompoknya. Iya, gitu. 17 orang dalam satu kelompok. Gimana sih Kak caranya biar satu kelompok itu kompak terus gitu loh? Ya dengan untuk membangun chemistry gitu ya Mhm, maksudnya. mhm, Nah, ya harus sering ini Mbak interaksi aja, sering interaksi terus kalau ada eh, masalah gitu ya mhm. cerita gitu, jangan dipendam sendiri gitu. Betul, betul. Untuk mungkin ya sering bercanda juga tapi juga tahu batasan gitu loh untuk bercandanya. Jadi ya intinya komunikasi Komunikasi. aja ya yang baik, komunikasi yang sehat gitu aja udah cukup sih untuk membangun kekompakan gitu. Nah, dari Kak Wahyu sendiri kan nih ketuanya. Perwakilan. Oke, perwakilannya. Ada nggak sih Kak momen-momen yang rasanya tuh kayak berat banget jadi perwakilan atau jadi ketua dalam satu kelompok ini? Ya pastinya ada sih. Untuk saya pribadi ya. Iya, Ya untuk sebagai saya ketua. pribadi sendiri ya sebenarnya saya dipilih jadi ketua pun sebenarnya juga ya gimana? Karena saya kan belum ada pengalaman di Hmm, bidang ini iya, juga iya, gitu. iya. Baru ya Jadi berarti. ya harus membiasakan aja sih. Mm-mm, mm-mm. Soalnya kan mengemban tanggung jawab yang besar juga, Iya. apalagi anggota kelompoknya juga banyak gitu loh. Jadi harus menyesuaikan aja gimana nanti. Oke, nah selama KKN nih Kak, menurut Kak Wahyu, KKN itu sepenting apa sih buat mahasiswa? Menurut saya sendiri kalau pentingnya KKN itu ya bisa dibilang cukup penting. Maksudnya gini, kita kan kalau masih di kampus itu kan hanya Mm-mm. mempelajari teori-teori saja, Iya, betul kan? mm-mm. Sedangkan Betul itu. di eh, KKN ini kita kan dituntut untuk menerapkan apa teori yang kita dapatkan dari kampus itu di dunia masyarakat. Karena Iya mau betul. tidak mau kita kedepannya akan berhubungan dengan masyarakat Masyarakat. gitu. Jadi ya cukup penting sih menurut saya. Gitu. Jadi kalau di kelas itu materinya, teorinya, kalau di Betul, lapangan itu betul praktiknya praktiknya. gitu. Ya. Oh gitu. Nah, mungkin dari Kak Wahyu sendiri selama berada di daerah di KKN-nya ini, apa sih yang Kak Wahyu rasakan didapatkan di sini yang tidak diperoleh di kelas? Ya pastinya itu tadi ya kayak berbaur dengan masyarakat. Soalnya saya sendiri kan kalau di kampus kan mahasiswa kupu-kupu gitu. Jadi Iya, saya iya, iya. kurang tahu dunia luar itu bagaimana. Jadi ya dengan adanya KKN ini ya mulai dikit-dikit bisalah berbaur dengan masyarakat, bisalah sedikit
bersosialisasi gitu. Jadi nggak hanya melulu melihat proyektor, melihat pensil, ya kan? Kan bosen juga gitu ya. Enjoy sambil di gimana ya? Kayak dianggap hiburan gitu aja lah. Gitu ya, biar Iya, nggak capek juga ya. betul. Kalau Biar nggak biasanya capek. kalau teman-teman happy menjalaninya pasti nggak capek gitu katanya Iya, ya. bisa bilang gitu. Nah, mungkin kalau sebelum KKN nih, skill apa sih yang harus dipersiapkan? Kalau untuk skill sendiri pastinya yang pertama komunikasi. Komunikasi, Karena kita iya, kan berbicara dengan masyarakat, masyarakat, iya, kita iya. nggak tahu. Misal masyarakatnya kan setiap daerah, jangankan daerah luar provinsi, yang dalam Mm-mm. provinsi aja kadang bahasanya Beda-beda, beda-beda. iya, Nah, iya, iya. kita harus sesuaikan dulu aja kayak gitu. Mm-mm. Kita bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, kita terbiasa bersosialis dengan masyarakat, istilahnya nimbrung lah kalau ada orang ini bicara tentang apa, kita ikut. Nah, itu lama-lama juga bagus juga. Terbiasa Iya, gitu. terbiasa. Jadi emang skill utamanya adalah komunikasi Betul. gitu ya. Untuk skill lainnya kan nanti bisa mengikuti juga. Iya, Iya, menyesuaikan gitu. menyesuaikan. Nah, mungkin menurut Kak Wahyu juga nih, ada nggak selama 19 hari ikut KKN ini satu hal yang merubah cara pandang Kak Wahyu? Ada pastinya. Itu tadi kayak eh, yang saya bilang, saya dulu sebenarnya orangnya itu nggak kurang suka bersosialisasi gitu. Nah, Akhirnya iya. jadi Akhirnya setelah adanya KKN ini, saya bisa kayak mengerti, oh ternyata dunia masyarakat itu seperti ini. Ternyata ada kegiatan-kegiatan seperti ini di sini yang mungkin tidak ada di daerah saya gitu. Kalau semisal ada Karang Taruna kan kumpulan pemuda-pemuda itu juga, wah ternyata ada ya kumpulan pemuda yang bisa memajukan masyarakat gitu. Kan dulu itu saya hanya berpikir kalau masyarakat itu hanya mementingkan individunya saja. Dan ternyata setelah adanya KKN ini saya sadar bahwa eh, tugas masyarakat itu juga harus memajukan sebuah desa. Gitu. ya apalagi pemuda-pemudanya ya. Betul, generasi muda penting banget. Nah, itu tadi ya, saya Kakak Media, beberapa ngobrol kita, sharing kita bersama ketua dari kelompok 19 KKN UIN Syekh Fasil Kota Kediri. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin dari Kak Wahyu ada sepatah dua patah kata pesan untuk teman-teman yang lagi nonton yang mungkin masih ragu atau ada ketakutan ketika nanti akan terjun KKN gitu. Ya, kalau pesan saya sendiri, rasa takut, rasa canggung ya atau rasa eh, kurang bisa beradaptasi itu pasti ada. Tapi kita harus membiasakannya karena mau nggak mau suatu saat kita akan terjun di masyarakat juga gitu. Jadi ya dijalani aja lah. Kita di kuliah itu mempelajari teorinya, terus di sini anggap saja kayak liburan sambil berbaur dengan masyarakat sekitar agar kita mengetahui bagaimana sih seluk-beluk di desa lain, tidak hanya di desa kita saja gitu. Itu mungkin itu saja sih untuk dari saya. Oke, Iya. jadi gitu ya teman-teman, bahwa jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman kalian. Jangan pernah takut dulu ketika kalian mau terjun ke KKN. Pastiin kalian punya skill komunikasi ya kak ya. Iya. Ya, karena komunikasi itu bisa diasah sejak awal. Jadi kalian nggak perlu takut, anggap aja KKN itu adalah liburan, gitu ya kak. Iya. Liburan yang dimana kalian juga menerapkan teori-teori yang telah kalian pelajari selama berada di kelas perkuliahan. Itu adalah program Samawa kita di episode kali ini. Terima kasih untuk sobat Kakak Media yang sudah senantiasa menonton dan menyaksikan kita hari ini. Terima kasih juga ya Kak Wahyu. Terima kasih. Saya sudah Lutfia dan juga narasumber hari ini dan serta segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Tetap saksikan Samawa, sharing bersama mahasiswa di Kakak Media, Media Kampus UIN Syekh Fasil Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.